dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kontrasepsi IUD ya Bu. Tujuan dari kontrasepsi IUD yaitu untuk program pengaturan jumlah anak ya Bu. Ya Mbak. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-7 menit ya Bu. Apakah Ibu sudah siap? Siap Mbak. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui kontrasepsi IUD itu apa? Belum. Kontrasepsi IUD yaitu alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim, terbuat dari rangka plastik yang lentur dan benang dengan tembaga atau hormon progestin atau disebut dengan spiral ya Bu. Jenis-jenis alat kontrasepsi dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya Bu. Ya Mbak. Yang ini namanya Lippes Loop, yang ini Soft Coil, yang ini Dana Super, yang ini Copper T atau Gin T, yang ini Copper 7 atau Gravigard, yang ini namanya Multilute, yang ini namanya Progesteron IUD. Yang umum beredar dipakai di Indonesia ada 3 macam ya Bu, yaitu IUD Copper T, itu terbentuk dari rangka plastik yang lentur dan tembaga yang berada pada kedua lengan AKDR atau IUD dan batang IUD ya Bu. Yang kedua, IUD Novate, terbentuk dari rangka plastik dan tembaga. Pada ujung lengan IUD bentuknya agak melengkung tanpa ada tembaga. Tembaga hanya ada pada batang IUD ya Bu. Yang ketiga, IUD Mirena, berbentuk dari rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelepas hormon levonorgestrel, sehingga IUD ini dapat dipakai oleh ibu menyusui karena tidak menghambat ASI. Bentuknya seperti ini ya Bu. Waktu pemasangan, kapan saja dalam siklus haid selama yakin tidak hamil. Pemasangan setelah persalinan ya Bu. Boleh dipasang dalam waktu 48 jam pasca persalinan. Dapat pula dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan. Dipastikan tidak hamil ya Bu. Yang ketiga, setelah keguguran atau aborsi. Jika mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir, boleh dipasang jika tidak ada infeksi. Jika terjadi infeksi, boleh dipasang 3 bulan setelah sembuh. Yang keempat, jika diganti dari metode lain. Jika telah memakai metode lain dengan benar atau tidak bersenggama sejak haid terakhir, AKDR boleh dipasang ya Bu. Waktu kontrol setelah dilakukan pemasangan, umumnya pengguna KB spiral dianjurkan untuk kontrol kembali sekitar 2 minggu sampai 1 bulan kemudian pasca pemasangan ya Bu, untuk memastikan bahwa KB spiral tetap pada tempatnya dan tidak bergeser. Efek samping dari IUD yaitu spotting, 2 perubahan siklus menstruasi, yang ketiga minor, yang keempat des minor, yang kelima menorrhagia, yang keenam fluoralbus, yang ketujuh pendarahan postseksual. Indikasinya yaitu gangguan metabolik, gangguan kardiovaskuler, gangguan neurologi, gangguan sistem reproduksi, gangguan hematologi, penyakit infeksi, penyakit autoimun. Kontraindikasinya yaitu bisa terjadi kehamilan ya Bu, bisa terjadi infeksi, penyakit neoplastik, perdarahan vagina di luar siklus haid berat, bentuk rahim tidak normal,
penggunaan IUD tembaga bagi wanita yang alergi tembaga. Baik Bu, pendidikan kesehatan yang saya sampaikan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Baik, saya akan kembali lagi untuk melakukan pemasangan IUD bila Ibu bersedia ya Bu. Ya Mbak. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.